Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Kita sampai pada ayat berikutnya, ayat ke-17 dari surah Hud ya, yang tadi sudah dibacakan dan dijelaskan menurut tafsir Ibnu Abbas. Nah, sekarang giliran saya membacakan dari tafsir yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-17 dari surah Hud sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbihi wa yatluhu syahidum min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbik walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Maksud ayat ini atau tarjamah ayat ini, Allah berfirman, afaman kana ala bayyinatin mir rabbih, apakah maka orang yang dia adalah berada di atas bayyinah, di atas penjelasan, min rabbihi dari Allah, pemeliharanya dari Allah Tuhannya. Apakah orang yang berada di atas kebenaran, bukti yang nyata dari Allah Tuhannya, itu sama dengan orang yang sebelumnya, pada ayat sebelumnya? Itu maksudnya begitu. Makanya dalam tafsir dikatakan kalimat ini mahdzuf, ada sesuatu yang tersembunyi, ada yang disembunyikan oleh Allah, tapi para ulama paham, Nabi Muhammad SAW paham. Ini tafsir Al-Baghawi menjelaskannya begini, afaman kana ala bayyinatin min rabbihim, apakah maka orang yang berada di atas bayyinah, bayyinah diartikan bayan, penjelasan. Apakah orang yang berada di atas penjelasan, dia hidup ya mengikuti penjelasan min rabbihi dari Tuhannya. Wa maknahu, dan makna ayat ini, afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman yuridul hayatad dunya wa zinataha. Begitu loh Pak, Bu. Apakah orang yang berada di atas bayyinah, di atas penjelasan, di atas keterangan ya dari Allah Tuhannya, yaitu Nabi Muhammad SAW maksudnya, itu sama seperti orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya sebagaimana disebut di ayat sebelumnya? Maksudnya tidak sama, enggak sama. Kalau orang yang sebelumnya di ayat 15 dan 16 Allah menceritakan tentang orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang hidupnya hanya digunakan untuk mencari dunia.
Kenapa mereka hidup hanya mencari dunia? Karena mereka tidak punya ilmu tentang bagaimana hidup di dunia ini. Apa tujuan hidup di dunia ini apa? Terus kita disuruh ngapain di dunia ini? Itu mereka tidak tahu, tidak punya ilmunya. Sehingga ya tidak sama antara orang yang hidupnya hanya menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, antara orang yang hidup hanya untuk mencari dunia dan perhiasan dunia, itu tidak sama dengan orang yang berada di atas penjelasan dari Allah. Ya. Atau di sini oleh Imam Nawawi mengatakan begini, atau mangkana ala bayyinatin min rabbih, orang yang berada di atas bayyinah dari Allah Tuhannya, orang yang berada di atas Al-Qur'an, orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, itu kaman sama seperti orang yang huwa fid dhalalah wal jahalah, sama seperti orang yang dia dalam kesesatan dan dalam kebodohan. Ya tidak sama. Kalau orang beriman itu orang pintar, orang berilmu. Ulul albab, orang beriman itu punya pikiran. Kalau ahlud dunya, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu enggak punya ilmu tentang agama ini. Orang-orang kafir enggak ngerti bagaimana hidup di dunia ini harusnya itu bagaimana, mereka enggak punya ilmunya. Orang sibuk cari dunia kok. Enggak sempat ngaji, mencari ilmu agama, enggak sempat menuntut ilmu agama. Akibatnya mereka tidak tahu hidup ini harus apa sih? Kita harus ngapain hidup ini toh? Tidak tahu. Yang mereka tahu itu hidup, sekolah atau menyekolahkan anaknya sampai jadi sarjana, terus cari kerja, terus dapat pekerjaan, dapat duit, terus hidup bersenang-senang dengan hasil pekerjaannya. Dah gitu aja. Wala sholat, wala ngaji. Enggak ada sholat, enggak ada ngaji. Tuh. Nah, lalu dijelaskan di sini, kalau tadi tafsir Al-Baghawi menjelaskan bahwa bayyinah itu adalah bayan. Kalau tadi tafsir Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu mengartikan bayan. Nah, bayanin ya sama ya. Mana tadi ini? Tafsir Ibnu Abbas. Ini apa iki? Oh, hilang. Inilah. Ini. Ala bayyinatin min rabbih, ala bayanin yang nazala min rabbih, yakni Al-Qur'an. Bayan itu ya Al-Qur'an itu, ala bayyinatin berada di atas, bayyinah maksudnya hidup berada di bawah naungan Al-Qur'an. Kayak buku karya Profesor Hamka, dia menulis buku sastra di bawah naungan Al-Qur'an. Kalau Imam Sayyid Qutb rahimahullah, Asy-Syahid Sayyid Qutb menyusun kitab tafsir, diberi judul tafsirun, yang nama tafsirnya itu fi dhilalil Qur'an. Fi dhilalil Qur'an, ya, dalam naungan Al-Qur'an. Tafsir karya Sayyid Qutb yang mati dibunuh oleh Presiden Anwar Sadat, dihukum mati. Karena apa? Ya karena membela Islam. Orang kalau membela Islam memang dimusuhi oleh penguasa. Kalau mau nurut sama penguasa harus melepaskan Islam. Harus. Ya, jadi saudara sekalian, kembali ke sini tadi ya. Wal muradu, dan yang dimaksud billadzi huwa ala bayyinatin min rabbih, yang dimaksud dengan yang dia berada di atas bayyinah dari Tuhannya adalah an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan yang pertama dari ayat 17 bagian yang pertama, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman kana yuridu hayatad dunya wa zinataha. Apakah orang yang berada di atas Al-Qur'an ini, berada di atas pedoman Al-Qur'an ini,
di atas petunjuk Al-Quran ini sama dengan orang yang hanya mencari kehidupan dunia dan perhiasannya? Tidak sama gitu loh maksudnya ya. Nabi dengan orang kafir tidak sama. Kalau Nabi hidup mencari akhirat dan Nabi mengajari umatnya hidup mencari akhirat. Itu satu. Di belakangnya keterangan lagi wayat luhu syahidun min. Wayat luhu dan membacakannya. Siapa yang membacakan? Syahidun minhu, satu saksi darinya. Yang membacakan siapa? Diterangkan maksudnya yaitu kata Imam Al-Bawi yatba'uhu, mengikutinya. Wayatluhu diartikan dan mengikutinya, dan mengikuti apa yang dijalani oleh Nabi tadi, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menjalani hidup dengan Al-Quran. Itu yang dikerjakan oleh Nabi kita semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul Allah, sama dengan orang-orang kebanyakan itu. Beliau ya hidup, cari duit, cari makan, cari rezeki di pasar, hidup bersama orang-orang Mekah pada waktu itu. Waktu beliau masih usia 25 tahun kan kerja di pasar, jadi pegawainya siapa namanya, Siti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Nabi berusia 25 tahun, Khadijah binti Khuwailid berusia 40 tahun, beda 15 tahun lebih tua. Boleh laki-laki menikah dengan orang lebih tua, boleh asal mau aja. Masih 25 tahun dapat bini 40 tahun, bisa, boleh, nggak apa-apa. Malah pengalaman kok. Ya. Jadi saudara sekalian, diterangkan di belakang ini wayatluhu syahidun minhu, dan mengikuti saksi darinya, maksudnya yatba'uhu may yashhadu bihi bisidqihi, mengikuti saksinya yaitu orang yang menyaksikan dengannya, menyaksikan kepadanya, kepada Nabi bisidqihi, dengan kebenarannya. Jadi Nabi itu orang yang benar, ada saksi yang mengikuti beliau dan membacakan persaksian itu tentang beliau, ya. Dan siapa syahidun ini nanti ada perselisihan pendapat di kalangan ulama, ya. Jadi ada saksi yang membacakan, ya, saksi tadi membacakan ayat Allah minhu, tentang dia, dari dia. Nanti di sini terangkan, ya. Waqtalafu fi hadza syahid, dan ulama mereka berselisih pendapat tentang yang dimaksud dengan syahid. As-syahid di sini siapa? Syahid, bukan syahid ini. Syahid yang menyaksikan atau saksi. Faqala Ibnu Abbas, maka berkatalah ahli tafsir Ibnu Abbas, wa Alqamah, dan Alqamah, wa Ibrahim. Alqamah ini tabi'in, Alqamah ini sahabat, ya. Wa Ibrahim, dan Ibrahim An-Nakhai ini tabi'in, wa Mujahid ini juga tabi'in, wa Ikrimah ini juga tabi'in, wa Dhahak ini juga tabi'in, wa aktsaru ahli tafsir, dan kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa asyahidu innahu Jibrilu alaihi salam. Jadi yang dimaksud wayatluhu syahidum min, dan membacakannya malaikat Jibril darinya. Ya, maksudnya malaikat Jibril menjadi saksi yang membacakan tentang kebenaran apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli tafsir Al-Hasan dan Qatadah, waqala Al-Hasan wa Qatadah, ahli tafsir Qatadah mengatakan huwa lisanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan wayatluhu syahidum min, itu maksudnya ya Rasulullah SAW itu sendiri, lisannya Rasulullah SAW itu. Rasul SAW yang yatlu, yang membacakan. Yang syahidun itu adalah Rasul, lisannya Rasulullah SAW yang yatluhu, membacakan wahyu, membacakan Al-Quran itu tadi. Minhu, yang datang dari dia Allah, gitu, ya. Ini tafsir yang kedua. Jadi agak sedikit beda, tapi maknanya sama saja. Mau malaikat Jibril kah, mau nabi kah, sama aja.
Warawa dan yang ada lagi yang meriwayatkan, siapa yang meriwayatkan? Ibnu Jurayd an Mujahid. Ada ahli tafsir Ibnu Jurayd meriwayatkan dari gurunya Mujahid, di mana Mujahid berkata, huwa malakun yahfaduhu wa yusaddiduhu. Yang dimaksud dengan syahidun minhu wa yatluhu syahidum min, dan selalu membacakannya seorang saksi, satu saksi dari Allah. Satu saksi dari Allah itu adalah malakun yahfaduhu wa yusaddiduhu, malaikat hafadhoh yang menjaga Nabi dan selalu meluruskan Nabi apabila Nabi mau salah, mau keliru, dibimbing oleh malaikat tadi sehingga Nabi kita tidak pernah salah. Nah, ada lagi ahli tafsir yang lain mengatakan waqala Husain ibnul Fadl, dia mengatakan syahidun minhu huwal Quran, dia itu ya Al-Quran itu. Wa nazmuhu, dan susunan kalimat-kalimat Al-Quran, wa ijazuhu, dan mukjizat-mukjizat yang ada dalam Al-Quran ini, dan mukjizat-mukjizat yang berupa ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi syahid itu bisa Jibril, bisa Nabi, bisa Al-Quran. Wakila, dan dikatakan huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saksi ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini yang keempat. Ya. Jadi dari sini loh Pak. Ya, urutkan lagi. Ini kalau nggak pelan-pelan nanti sampean nggak paham. Ngomongnya pakai bahasa Arab soalnya menjelaskannya dari bahasa Arab. Apakah maka orang yang berada di atas penjelasan dari Allah Tuhannya itu sama dengan orang yang hidupnya hanya menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya? Tidak sama. Dan apakah sama orang yang yatluhu syahidum minhu, orang yang menjadi saksi dari Allah yang selalu membacakannya, ya, selalu mengikuti kebenaran yang datang kepadanya. Apa kebenaran datang kepadanya? Ya, malaikat Jibril datang membawa kebenaran, atau lisan Rasulullah SAW yang menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran, atau ini Al-Quran ini, atau malaikat hafadhoh, ya, atau Al-Quran, sama saja semua ini. Dan yang agak beda, ada ahli tafsir yang mengatakan, makanya di sini dikatakan wakila. Dan kalau dalam kitab-kitab tafsir ada kata-kata kila, itu biasanya dhaif. Dan menurut suatu pendapat, entah dari mana asalnya atau berdasarkan riwayat yang tidak sahih, yang dimaksud dengan syahidun minhu huwa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ini kalau baca tafsir seperti ini orang Syiah senang banget. Nah, ya kan? Ali kan itu. Bukan Muhammad, Ali itu. Gitu. Orang Syiah ghalat. Orang Syiah yang sesat. Karena orang Syiah itu ada yang sesat juga, sama dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah ini loh. Kita semua yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah ini juga ada yang sesat. Jangan rumongso, jangan merasa kalau kita udah Ahlussunnah mesti benar. Ahlussunnah juga ada yang sesat membela Israel. Katanya Ahlussunnah tapi membela Israel. Opo ya Ahlussunnah membela Israel. Nah, kemudian ini yang mengatakan bahwa tafsir yang dimaksud dengan syahidun itu adalah Ali, itu berdasarkan omongannya Ali sendiri. Qala Ali yang telah berkata Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, menurut suatu riwayat mengatakan begini, ma min rajulin min Quraisyin, tidak ada seorang pun dari suku Quraisy illa kecuali waqad nazalat fihi, sungguh telah turun pada dia ayatun minal Quran, satu ayat dari Al-Quran. Tidak ada satu orang Quraisy pun yang pernah ada, kata Ali, melainkan pasti ada ayat Al-Quran yang pernah turun yang menyebutkan tentang dia. Nabi Muhammad SAW orang Quraisy, Abu Jahal orang Quraisy, Abu Lahab orang Quraisy, Walid bin Mughirah orang Quraisy. Banyak ayat Al-Quran turun menyinggung Abu Lahab, Abu Jahal. Ada ayat Al-Quran menyinggung Khalid bin Walid. Ada ayat Al-Quran menyinggung Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ada ayat Quran yang menyinggung orang Quraisy yang lain-lainnya. Kata Ali, tidak ada seorang pun dari suku Quraisy kecuali sudah turun kepada dia satu ayat dari Al-Quran yang menyebut tentang orang itu tadi. Terus faqala lahu rajulun, lalu berkatalah kepada Ali bin Abi Thalib seorang laki-laki tersebut namanya. Wa anta, dan apakah engkau wahai Ali, ayyu syai'in nazalat fika, sesuatu ayat yang mana yang telah turun pada dirimu? Wahai Ali, kalau engkau mengatakan tidak ada satu ayat Quran pun yang turun kecuali pernah turun menyebut nama seseorang dari kalangan orang Quraisy.
Yo, masih ingat enggak sahabat Nabi yang disinggung oleh Allah dengan sebuah surat tuh. Terus ketika dibacakan dikatakan oleh Nabi, apakah itu maksudnya kamu? Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Iya, Allah menyebut namamu. Siapa namanya itu? Ubay bin Ka'ab. Nah, surat apa itu masih ingat enggak? Surat Al-Bayyinah. Ya. Surat Al-Bayyinah itu. Surat Al-Bayyinah itu apa namanya? Surat Al-Bayyinah itu awalnya apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab dan seterusnya. Atau surat yang lainnya lagi, menurut riwayat yang lain ya. Turun itu menyebut Nabi suatu ketika ngomong kepada sahabatnya, "Hei, sahabatku tolong bacakan surat ini." Karena Allah senang mendengarkan bacaanmu. Dibacakan. Surat apa? Surat itu dibacakan. Ya Rasulullah, tadi engkau bilang katanya Allah senang kalau aku baca surat ini. Iya, Allah menyebut namaku. Nama saya ya Rasulullah. Iya, menyebut namamu Ubay bin Ka'ab gitu. Menangis Ubay bin Ka'ab. Ya Allah, nangis. Terharu dia karena namanya disebut oleh Allah. Nah, nama kita mana disebut oleh Allah? Si Sugeng enggak ada, Allah nyebut Sugeng itu enggak ada. Termasuk pian-pian semua enggak ada. Sudah enggak ada waktu itu turun lagi kok. Lalu ayat apa yang pernah turun pada kamu wahai Ali? Qala Ali menjawab, itu loh ayat yang berbunyi wayat lu syahidum min, dan mengikutinya seorang saksi darinya. Itu syahidun itu ya aku, kata Ali begitu. Ini hadis ya akhrajahu Tabari, yang meriwayatkan adalah Imam At-Tabari yang fihi dalam sanadnya ada Jabir Al-Ju'fi. Sanad yang benar Jabir Al-Ju'fi wa huwa dhaif, dan dia ini orang yang lemah daya ingatannya, bukan lupa ingatan, tapi orang yang ingatannya hafalannya lemah. Wa kana Rafidiyan, dan dia adalah orang Rafidi, Syiah Rafidi min atba'i Abdullah bin Sabah. Dia salah satu pengikut dari Abdullah bin Sabah. Itu. Wa kadzalika dha'afa hadzal qaul Ibnu Katsir fi tafsir, dan demikian juga Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan kelemahan riwayat ini. Wa qala Ibnu Katsir mengatakan huwa dhaif, hadis ini riwayat ini lemah, la yathbutu lahu qail, tidak tetap, tidak teguh untuknya satu orang pun yang berkata tentang hadis ini. Terus yang terakhir wakila, dan dikatakan syawayat luhu syahidum min, itu maksudnya yang dimaksud dengan syahidun adalah Injil, huwal Injil. Jadi ada banyak tafsir ya, tapi yang paling sahih itu malaikat Jibril. Wa min qablihi kitabu Musa, dan dari sebelumnya maksudnya ay min qabli maji'a Muhammadin SAW, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, itu maksudnya begitu. Atau dikatakan min qabli nuzulil Quran, sebelum turunnya Al-Quran. Wa min qablihi, dan sebelumnya, sebelum apa? Sebelum turunnya Al-Quran, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, sudah ada kitabu Musa, kitabnya Nabi Musa. Aikana, sudah ada kitabu Musa, kitabnya Nabi Musa. Yang kitabnya Nabi Musa tadi imam wa rahmah, merupakan imam dan merupakan rahmat. Kitabnya Nabi Musa adalah imam. Berarti kalau kita berdoa Allahummarhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imama, dan jadikanlah dia Al-Quran itu bagi kami sebagai imam. Imam itu yang diikuti. Imam itu artinya yang diikuti. Makmum itu artinya yang mengikuti. Itu loh. Jadi Al-Quran, Taurat itu juga merupakan imam, sebagaimana Al-Quran juga imam. Kita wa min qabli, apa tadi? Wa min qablihi kitabu Musa, dan sebelumnya sudah ada kitabnya Nabi Musa, imam wa rahmah, yang merupakan imam, merupakan yang diikuti, wa rahmatan, dan merupakan rahmat. Tapi limanit taba'aha, kitab Taurat, yakni At-Taurat, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, itu juga sama dengan Al-Quran, merupakan imaman wa rahmah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nuraw wa rahmah. Wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa setelah membaca Al-Qur'an. Setelah membaca Al-Qur'an itu bagusnya berdoa seperti itu, bukan baca shadaqallahul azim. Kalau begitu aja masih kurang. Shadaqallahul azim tambah lagi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nur dan itu tadi ya. Jadi sebelum Al-Quran turun pada Nabi sudah ada kitab Nabi Musa yang merupakan imam dan rahmat bagi yang mengikutinya. Kenapa Al-Quran itu dikatakan oleh Allah syahidun minhu, sama-sama juga dengan syahidun minhu. Wahya karena dia Taurat itu musaddiqatun lil Quran. Isi Taurat itu membenarkan isi Al-Quran. Syahidatun, isi Taurat atau kitab Taurat itu merupakan saksi lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat merupakan saksi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dalam kitab Taurat sudah ada beritanya bahwa nanti akan datang di akhir zaman nabi yang terakhir, Rasulullah yang terakhir. Ya. Nah, ayatnya berbunyi, ini saya ulangi dari sini aja biar enggak rancau gitu ya, biar enggak bingung atau enggak rancau. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabum Musa imaman wa rahmah. Apakah sama orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Tuhannya, berada di atas petunjuk Al-Qur'an yang datang dari Allah Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhannya ya Nabi Muhammad SAW. Wa yatluhu syahidum minhu, dan menyaksikan dan seorang saksi mengikutinya atau membacakan juga tentang dia dari Allah. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah, dan sebelum Al-Quran juga ada kitab Nabi Musa yang merupakan imam petunjuk yang diikuti, dan juga rahmah merupakan rahmat bagi yang mau mengikuti Taurat. Itu pun menjadi saksi bagi Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang beriman menjadikan Taurat sebagai imam, merupakan imam, menjadikan Taurat sebagai imam dan merupakan rahmat bagi mereka. Allah sebut ulaika yu'minu nabi, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi mereka orang-orang yang beriman kepada Taurat seperti Abdullah bin Salam yang dulu ketika masih beragama Yahudi dia beriman kepada Taurat. Betul-betul dia baca kitab Taurat dan mengamalkan isi Taurat apa adanya. Tidak seperti yang diterangkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi zaman Nabi dulu ketika mereka tinggal di Madinah, Nabi pun tinggal di Madinah. Nabi kenal dengan ulama-ulama Yahudi yang ada di Madinah. Nabi tahu kelakuan ulama-ulama ahli Taurat di Madinah. Nah, kebanyakan orang Yahudi itu tidak membaca Taurat. Mereka hanya mendengarkan penjelasan dari pendeta-pendetanya, pendeta-pendeta Yahudi, terus percaya begitu saja. Beda dengan Abdullah bin Salam, dia baca sendiri kitab Taurat. Nah, sama dengan orang zaman sekarang ini, orang Islam ini, ada orang Islam yang membaca Al-Quran, ngaji betul-betul baca Al-Quran, dibaca Al-Qurannya, dipelajari sampai bisa baca, kemudian dia pahami maknanya, ayat demi ayat, kata demi kata, dia mengerti maknanya terus dijalani. Itu orang yang beriman kepada Al-Quran itu yang seperti itu. Kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW ini, kebanyakan umat Islam ini tidak begitu. Mereka hanya mendengarkan penjelasan dari ustadz, dari kiai, terus iya gitu aja. Pokoknya percaya, kalau yang ngomong dia percaya. Padahal belum tentu benar si kiai tadi, belum tentu benar si ustadz tadi. Tapi mereka percaya karena itu kiai kok. Kiai itu mesti benar loh. Jangan gitu. Kiai Slamet itu ramu dengar Al-Quran kok. Kiai Slamet di Jawa itu loh, di Solo. Itu Pak Amir pernah lihat tuh. Mana sih namanya Kiai Slamet? Itu dia pergi ke alun-alun Kidul Solo itu. Lihat tuh, ya Pak Amir ya. Lihat, Kiai Slamet itu ternyata nama kerbau putih. Kerbau bule.
Itu disebut kiai oleh orang Solo, oleh Raja Solo. Raja Solo bukan yang kemarin, bukan. Raja Solo yang beneran, Paku Buwono itu. Bukan Raja Solo yang sudah pulang kampung kan, kemarin bukan. Ya. Nah, jadi kata Allah, ulaika yu'minu, nabi mereka beriman kepadanya. Jadi orang yang menjadikan Taurat sebagai imam dan rahmat, mereka pasti beriman kepada Taurat. Nah, terus di belakangnya Allah berfirman, wa may yakfur bihi minal ahzab, dan siapa saja yang kafir kepadanya, kafir kepada Nabi Muhammad, kafir kepada Al-Qur'an, kafir kepada Allah, minal ahzab, dari segala golongan-golongan itu, fannaru mau'iduh, maka nerakalah tempat yang dijanjikan kepadanya. Ini loh dalilnya Pak. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang kafir kepada Al-Quran, tempat tinggalnya itu di neraka. Yang ngomong ini Allah sendiri, ini loh. Catat ayatnya, ingat-ingat ini. Jadi bukan omongannya Sugeng, bukan. Aku nggak punya omongan apa-apa kecuali membaca saja, membacakan saja. Ini dikatakan waman, dan siapa saja, nggak peduli orang Arab atau bukan orang Arab, orang Jawa atau bukan orang Jawa, ya. Orang kulit putih atau orang kulit hitam, kaya atau miskin, badannya putih atau hitam kelam kayak sepur kelutuk. Zaman dulu waktu saya masih SD masih ada kereta api yang jejas. Jalannya pakai uap hitam, lokomotif. Ya. Pak Wahid belum pernah lihat ya? Oh pernah, yang mengangkat batu bara. Iya. Jadi orang yang kafir kepada Al-Quran, siapapun dia yang yakfur bihi, kafir kepadanya, minal ahzab, dari semua golongan-golongan yang ada itu, fannaru, maka nerakalah mau'iduhu, tempat yang dijanjikan kepadanya. Oleh karena itu kata Allah kepada Nabi kita, fala taku, maka janganlah engkau berada, janganlah engkau ada wahai Muhammad, fi miryatin, dalam keraguan, minhu, darinya, dari Al-Quran. Janganlah engkau ragu-ragu kepada Al-Quran. Kenapa? Innahul haqqu, ini lagi nih, sesungguhnya dia Al-Quran itulah kebenaran. Loh ini Al-Haqqu, kebenaran itu ya Al-Quran itu. Yang ngomong Allah sendiri. Innahul haqqu, sungguhnya Al-Quran itulah kebenaran, min rabbika, yang datang dari Tuhanmu Muhammad. Walakinna, akan tetapi, aksaron nas, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman, tidak percaya. Jadi saudara, kebanyakan manusia ini kata Allah enggak percaya sama Al-Quran, gak beriman sama Al-Quran. Ngomongnya aja beriman kepada Al-Quran, omong-omongnya omong doang, tapi gak pernah baca Al-Quran. Padahal di surat Al-Baqarah itu ada ayatnya kok, jelas kok. Di ayat berapa itu Pak Amir, yang sering dibaca Pak Amir itu? Ayat berapa ya? 100 berapa itu Pak Amir? Lali aku ayat itu 97 apa? Mana ya? Sebentar saya ada itu loh. Ulaika yu'minuna bih, itu loh, ada kan itu. Ayat berapa? Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini loh. Anggun, ada Anggun. Ayat berapa Anggun? Anggun nggak ada lagi? Ada. Ayat berapa Anggun? Yang tilawah Al-Quran itu beriman kepadanya, itu ayat berapa itu? Aduh, itu loh susahnya kalau nggak hafal Al-Quran. Anggun hafal ya? Mana Anggun? Bukan di sini ya. 121. 121. Hah? 121. 121 ya, saya tak buka coba. Ya. Ini loh.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini loh ayat dalam Al-Quran yang berbunyi alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah beri kepada mereka alkitab, Taurat, Injil maupun Al-Quran, yang yatlunahu, mereka mau mentilawahinya. Allah tidak menggunakan kata-kata yakra'unahu loh. Allah baca yatlunahu, sama artinya dalam bahasa Indonesia membaca. Tapi kalau yatlu tilawatan, tala yatlu tilawatan, itu membaca tapi mengerti maknanya. Membaca dan memahami, merenungi maknanya. Kalau yakra'u, kiro'ah, yakra'u, koro'ah, yakra'u, kiro'atan, itu membaca tapi belum tentu tahu dia maknanya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami telah beri kepada mereka alkitab, yatlunahu, mereka membacanya, mentilawahinya, haqqa tilawati, dengan sebenar-benar tilawahnya. Tilawahnya bagus, tajwidnya bagus, makhorijul hurufnya bagus, matnya bagus. Terus pokoknya ilmu tajwidnya sempurna. Kalau bisa begitu kita semua ini. Baca Al-Quran itu tidak sekedar. Tapi saya ini orang Jawa, nggak bisa hilang nih mulut Jawa, tetap mambu Jawa ini tetap saya hilang. Baca Al-Quran tapi ini dialeknya dialek Jawa. Iya, memang kelemahanku di situ. Sama kayak Gus Baha itu, baca Quran itu Jawa ini ketok banget itu. Bahasa Arab tapi logatnya logat Jawa. Kalau Anggun saya dengarkan kalau dia baca Al-Quran itu bagus logatnya itu, seperti orang Arab. Atau ini Fuadi masih kurang. Siapa ya? Omongnya kayak cedal sisan. Mas Hida itu. Saya itu nggak bisa apa ya? Iri sebetulnya saya, gimana caranya mulut saya ini bisa ngomong seperti orang Arab. Sama saya berbahasa Inggris saya nggak bisa seperti native speaker, nggak bisa. Berbahasa Inggris saya Inggris, ini orang Jawa ini, Inggris Jawa gitu. Gitu. Sama. Terus gimana? Ya enggak apa-apa lah, mulutnya begitu kok. Sama dengan orang Cina itu, kalau baca Al-Fatihah, orang Cina Beijing itu, yang kalau di sama ketemu umroh, ketemu mereka ada datang, haji mereka datang juga. Bacaan Al-Quran orang Cina juga beda sama bacaan orang Arab, enggak sefasih orang Arab, karena memang bukan bahasa mereka. Lalu apakah salah? Enggak. Berusaha tetap makhorijul hurufnya benar. Ya, tapi dialeknya masih tetap kelihatan bukan orang Arab, enggak apa-apa. Itu loh Pak, ora popo. Nanti saya tanyakan Profesor Fatoni, Ahmad Fatoni itu. Menurut beliau juga enggak apa-apa. Enggak bisa menghilangkan Jawanya, enggak bisa. Ya memang aja orang Jawa. Ya dia kalau dilatih bisa. Anak-anak lulusan pondok, yang pondok-pondok NU terutama Pak, itu kalau baca Al-Quran itu bagus sekali mereka itu. Apa namanya itu mulutnya itu loh, ngomong bahasa Arabnya tuh bagus gitu loh. Yang lulusan pondok-pondok umumnya begitu, apalagi pondok-pondok NU tuh luar biasa itu. Ya. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang telah kami beri Alkitab lalu mereka membacanya dengan sebenar-benar pembacaan, ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, mengaku beriman kepada Al-Quran, kita harus tilawah Al-Quran. Tidak bisa enggak, harus. Itulah gunanya kita ngaji setiap hari, biar lancar ngajinya, biar dari hari ke hari makhorijul hurufnya makin bagus, matnya makin bagus. Jangan kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Yang matnya 2 mat, 2 harokat, nanti kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2. Jangan begitu. Dan itu hanya bisa dengan latihan. Ya. Ulaika yu'minuna bih, sebaliknya wa may yakfur bih, dan siapa saja yang kafir kepada Alkitab, kepada Al-Quran, Taurat maupun Injil,
faulaika humul khosirun. Maka itulah mereka orang-orang yang rugi. Orang yang rugi maksudnya orang yang akan masuk neraka. Gitu loh Pak. Jadi ulaika yu'minuna bih ini adalah yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang beriman kepadanya, yakni ashabah Muhammadin, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman kepada Al-Qur'an. Ya wakilah, dan menurut suatu pendapat dikatakan aroda yang dimaksudkan oleh ayat ini, yang Allah maksudkan dengan ayat ini, alladzina aslamu min ahlil kitab, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan golongan ahli kitab. Orang-orang yang masuk Islam dari golongan Yahudi dan Nasrani, dulunya Yahudi, dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam. Ini yang disebut oleh ayat ini, oleh wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bih. Ulaika yu'minuna bih, ya itu tadi. Bisa sahabat Nabi, bisa orang-orang mantan Yahudi, mantan Nasrani yang masuk Islam. Terus Allah menyatakan wa may yakfur bih, dan siapa saja yang kafir kepadanya. Lihat nih maksudnya, kafir kepadanya kepada siapa? Ai kepada bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakilah dan menurut pendapat yang lain, wa may yakfur bil Qur'an, dan siapa yang kafir kepada Al-Qur'an, minal ahzab, dari segala golongan-golongan itu. Apa yang dimaksudkan al-ahzab? Al-ahzab artinya golongan-golongan. Ya, hizib-hizib, golongan-golongan. Golongan-golongan yang mana? Minal kufar, golongan dari golongan orang-orang kafir. Orang kafir macam-macam. Ada ateis, ada sekularis, ada sosialis, ada hedonis, ada apa lagi ya? Pokoknya pakai is itu loh. Ya. Orang-orang yang golongan-golongan kafir itu min ahlil milal, dari penganut seluruh agama, kulliha, semuanya. Ini penjelasan tafsir Al-Baghawi ini. Ya. Wa may yakfur bihi minal ahzab, siapa saja yang kafir kepada Al-Qur'an atau kepada Nabi Muhammad SAW dari segala golongan itu tadi, fannaru mau'idu, maka nerakalah tempat yang dijanjikan kepadanya. Lalu Imam Al-Baghawi menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pernah dibacakan kemarin, tapi diulang lagi oleh Ibnu Katsir, ditulis lagi oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir ini. Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, dalam genggaman kekuasaannya, la yasma'u bi, tidak ada yang mendengar kepadaku, ahadun, seorang pun, min hadhil ummah, dari umat ini, tidak ada seorang pun dari umat manusia ini yang mendengar ajaranku dibacakan, disampaikan, wala yahudiyun, dan tidak pula satu orang Yahudi pun, wala nasraniyun, dan tidak pula satu orang Nasrani pun yang mendengar omonganku, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, dan dia tidak mau beriman, billadzi ursiltu bihi, kepada yang aku diutus oleh Allah dengannya, yaitu kepada Al-Qur'an, illa, kecuali karena dia adalah min ashabin nar, termasuk penghuni neraka. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Tidak ada satu orang pun dari umat ini, baik umat Yahudi maupun umat Nasrani maupun umat segala agama yang ada ini, yang mendengarkan omonganku, mendengarkan Al-Qur'an ini, kemudian sampai mati dia tidak beriman kepadanya, kecuali dia adalah penghuni neraka. Ini yang ngomong Nabi loh, bukan aku. Jadi jangan sakit hati yang mendengarkan ini ya. Ya sakit hati sama Nabi sana, jangan sama aku. Tuh, ini riwayatnya banyak sekali nih. Rasa diwaca. Maka Allah menasihati Nabi. Fala taku fi miryatin min, maka janganlah engkau Muhammad berada dalam keraguan terhadapnya. Ayat tuh
fi syakin minhu, kamu jangan berada dalam syak, dalam keraguan minhu dari Al-Qur'an ini. Innahul haqqu mir rabbik, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Tuhanmu. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini loh Pak, kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Al-Qur'an. Makanya sampean jangan mengikuti kebanyakan manusia. Jangan ikuti kebanyakan orang. Orang-orang kebanyakan pada begini, biarin aja. Kita jangan ikut-ikutan gitu loh. Ngikuti apa? Ngikuti Al-Qur'an saja. Kalau orang banyak itu mengikuti Al-Qur'an, boleh kita ngikut mereka. Wayahnya ngaji, mereka lari pagi. Sampean ikut lari pagi, meninggalkan ngaji, itu namanya sampean tidak ngikuti Al-Qur'an. Ngikuti orang banyak yang suka lari pagi. Mereka yang suka lari pagi nggak pernah datang ke sini ngaji kok. Gimana sampean? Malah sampean yang tertarik ke sana. Piye to iki? Kata orang Solo. Gimana sih sampean ini? Ya, udah mereka punya kegiatan sendiri, biar aja. Kita punya kesibukan sendiri. Kesibukan kita sekarang, gunakanlah kesibukan kita ini, jadikanlah kesibukan kita sekarang ini kesibukan yang akan membawa buah hasil di akhirat sana nanti gitu loh Pak. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Tinggal sebentar lagi kita mati kok. Ya, paling cuma 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Ya sampai Indonesia Emas 2045 udah pada mati. Indonesia Emas 2055 kesuwen, kelamaan, kelawasan. Ya, jadi saudara sekalian, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Mari kita pakai Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua ke dalam ashabul Qur'an wa ashabul jannah wa ashabul husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.